Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di pagi hari ini kita akan coba untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari XAU USD ya. Kita akan coba perhatikan. Kemudian kita seperti biasa akan menempatkan titik pending order untuk kira-kira 1 hari ke depan. Sebelum kita analisa untuk 1 hari ke depan, kita akan coba evaluasi dulu. Di hari kemarin ya, kita sudah analisa bahkan pada hari Minggu malam untuk hari Seninnya, sehingga kita tidak terlalu pagi, tidak terlalu buru-buru untuk menganalisa. Di awal mungkin teman-teman bisa lihat dulu bagaimana kita memetakan, memberikan sedikit gambaran. Silahkan diulang kembali yang hari Minggu malam berkaitan dengan analisis Senin pagi ya, bagaimana potensi dan perolehan yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan di sana. Baik, kita lihat dari awal ya. Di awal kita melihat dari pergerakan ini datar ya, naik turunnya sama atau hampir sama. Tetapi dari sisi tren sudah kita tandai hijau, high dan low-nya masih menuju ke atas. Maka ini bisa mengindikasikan pergerakan market yang akan terus bergerak naik. Dari time frame D1, dari time frame weekly semuanya masih memberikan konfirmasi ya. Setidaknya masih memberikan sinyal market ini masih akan bergerak naik lagi ya. Tetapi sampai di mana naiknya kita hanya membatasi pertama dari range. Kalau range dilewati hari kemarin sebelumnya, kemudian kita gunakan yang paling panjang di beberapa hari terakhirnya. Kemudian kita sudah kasih buy stop di sana ya. Bahkan di hari Minggu kan masih belum bergerak, kita sudah tempatkan buy stop dan sell stopnya. Ternyata di hari Senin dibuka pagi dengan posisi langsung lompat sedikit ke bawah. Ada penurunan sedikit, tetapi tidak ada kelanjutan ya, tidak ada kelanjutan untuk terus bergerak ke bawah. Dia hanya bergerak sampai di 16.58 dan belum sampai menyentuh ya. Sorry ya, bukan 16.58 tapi 16.59, sehingga sell stopnya tidak sampai tersentuh. Kemudian di sisi atas ya, buy stopnya langsung tersentuh di satu candlenya. Tetapi mungkin teman-teman belum menyentuh ya, targetnya belum tersentuh di sana, walaupun sudah dapat 100 lebih ya. Ada sebagian yang tentu close di sini, ada sebagian yang masih menunggu. Nah, kita targetkan hari Senin kemarin ya, untuk naiknya itu di 1666 ya. 1666 ya, sekitar 300-an mungkin ya. 370-an. Itu target yang terdekat. Kenapa kita tidak targetkan di batas yang di atas? Karena kita tidak mau terlalu lama ya. Kita tidak mau terlalu lama menunggu, sehingga kalau terlalu lama menunggu membuat mungkin teman-teman nanti bisa lebih panik atau jatuh mental ketika ada koreksi ya. Sehingga target itu bisa dapatkan dalam 4 jam ya. 4 jam berikutnya baru tersentuh di sini. Ya, sekali lagi target tidak harus kita tunggu tersentuhnya. Ya, kita bisa close di awal, kita bisa tutup sebelum target ini terpenuhi kalau memang itu dirasa sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman, ketika kita entry pasti yang terjadi kebingungan di mana exitnya,
di mana kita close, di mana kita tutup ketika yang kita transaksikan ini sudah bergerak ya. Apakah kita tutup untung atau ruginya? Maka sekali lagi saya tekankan, belajar banyak dengan kita menerapkan risk management, belajar banyak kita dengan menerapkan money management. Sehingga ketika kita sudah belajar banyak di sana, akan ketemu kemana target, kemana saya harus menghentikan, atau di posisi mana saya harus menghentikan pergerakan ini. Targetnya berapa kita? Resiko kita berapa? Ya, jangan kita biarkan begitu saja kalau tanpa batasan. Kalau model trading kita entry kemudian ditaruh ditinggal, maka wajib untuk menaruh stop loss dan take profit. Tetapi kalau model trading kita monitor, kita tunggu hingga selesai, artinya selesai ini transaksi yang kita lakukan ini sudah kita pastikan clear, maka kita bisa monitor dan tidak perlu juga kita taruh stop loss dan TP di sana. Kalaupun kita mau menaruh pun tidak menjadi masalah ya, tentu kita sesuaikan. Jangan sampai hanya mengikuti buy stop, sell stop, tapi tidak menempatkan targetnya, tidak menempatkan batasan resikonya. Selalu yang jadi pertanyaan begitu ya. Saya sengaja membuat pending order, membuat satu titik entry dengan tanpa stop loss dan batasan resiko dan targetnya, biar teman-teman itu ada usaha untuk menentukan sesuai dengan keyakinan kita ya, sesuai dengan kebiasaan kita dan tingkat kecemasan kita. Dari situ nanti akan kita banyak belajar, dari situ kita akan banyak berusaha. Diingat, target tidak harus dengan angka yang sama. Batasan risiko juga tidak harus dengan angka yang sama. Sehingga jangan selalu yang menjadi andalan kita, oh ini sudah saya TP berarti aman. Oh ini saya sudah SL berarti aman. Tidak bisa begitu. Jadi jangan hanya kita mengandalkan TP dan SL ya. TP dan SL itu adalah bagian dari upaya kita saja ya. Bagian dari pencegahan dan penghentian. Secara lengkap kita harus betul-betul memahami kondisi real time di sana. Ada kalanya kita cut loss di awal, ada kalanya kita menempatkan stop loss lebih jauh. Tetapi dalam batas yang wajar, dalam batas yang menjadi batasan kita ya. Masing-masing punya batasan tentunya nanti. Ada kalanya tidak harus di angka 500, ada kalanya tidak harus 300. Ada kalanya kita harus biarkan dulu ketika ada peluang, ada potensi di sana. Bagaimana kita bisa melihat potensi itu ya, belajar banyak dengan teknikalnya. Oke, ini pengantar. Mudah-mudahan memberikan satu pemahaman dan teman-teman bisa lebih sadar bahwa dalam trading itu tidak bisa dengan menggunakan ilmu yang baku ya, tetapi kita bisa dinamis mengikuti kondisi marketnya. Yang paling penting kita sudah tahu batasannya, kita sudah tahu bagaimana menempatkan targetnya. Ada kalanya target kita kecil, ada kalanya misalnya target kita sehari 100, ada kalanya kita tidak bisa mendapatkan 100, ada kalanya hanya 25 dolar, 30 dolar, 50 dolar, bahkan bisa kadang-kala bisa di atas 100 dolar. Kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak harus kejar dengan target kita? Karena market ada kalanya tidak memungkinkan untuk kita bisa paksa di situ. Ya, ada kalanya market ini tidak memenuhi syarat dari sistem yang kita gunakan. Tidak ada petunjuk di sana. Sehingga tidak bisa memaksa kita, misalkan begitu. Maka terima saja ya. Berapapun itu, seorang trader yang profesional dia tidak wajib dengan
angka-angka yang ditentukan, tetapi dia sudah bisa mengikuti iramanya, kemana dan sampai di mana saya harus menghentikan, itu ibaratnya begitu ya. Baik, lanjut. Limit yang di atas, sell limit ini baru tersentuh di candle pertengahan ya. Di candle pertengahan ini sudah tersentuh dan ada koreksi. Nah, ini yang saya maksud dengan koreksi ya. Karena ini range-nya masih ya masih kecil ya, karena hanya sesuai dengan yang kemarinnya, bisa jadi akan lebih panjang ya. Yang penting kita lihat kalau dia sudah tersentuh dan target sudah terpenuhi, meskipun koreksi ini hanya sekitar 400, tapi 400 ini kan sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Sehingga di dalam satu hari kita hanya 2 transaksi pun tidak masalah. Yang terpenting sudah terpenuhi. 2 kali transaksi. 2 kali transaksi, kalau satu 400, satu 360 kan sudah 760. Bahkan ini sudah mencapai target harian. Dan kalau sudah terpenuhi, maka break tutup sudah selesai. Kita tunggu hari esok. Saya ingin monitor untuk satu hari ini, silahkan monitor saja, atau kita buat latihan kecil boleh saja untuk memastikan peluangnya, dan kita buat catatannya, sehingga untuk menguji kita, untuk melatih skill kita juga. Tetapi belajar untuk disiplin dan konsisten di sana. Selanjutnya kita akan lihat sampai hari ini ya. Ternyata di hari kemarin ditutup dengan posisi yang cukup tinggi, bullish yang cukup tinggi. Maka secara teknikal ini masih akan berpeluang naik lagi. Meski sekarang berada di area levelnya. Levelnya. Tetapi sudah terbentuk satu momentum, maka akan ada peluang untuk bergerak naik lagi ya. Bergerak naik turun tidak menjadi masalah. Karena yang kita butuhkan adalah pergerakan kecilnya. Kita bukan trading jangka panjang. Bagi teman-teman yang melakukan trading jangka panjang atau swing ya, baru kita nanti perhatikan di situ. Oke, bisa jadi nanti akan bergerak koreksi juga ya. Bisa jadi nanti koreksi. Saya ambil dari yang utama di sini ya. Ini kita uji wilayah koreksinya di situ. Kemudian dari sisi level ya, dari sisi level ini sebenarnya masih berpotensi ya, masih berpotensi naik di sana. Oke, kemudian di bawahnya kita ada lihat level di sini, level psikologisnya. Kemudian di sini juga ada. Yang di atas ada di sini, kemudian ada lagi di sini. Oke, pertama kita tempatkan untuk sell stopnya ya. Kita akan tempatkan sell stopnya karena sekarang masih running. Kita tempatkan di bawah saja sell stopnya di sini ya. Kita tempatkan sell stop di berapa ini? 1694.49 ya. 1694.49. Kemudian targetnya nanti bisa di 1686 atau sekitar 700 ya. Kita bisa tempatkan di sana untuk targetnya ya, atau kita bisa close lebih awal. Kita boleh saja kita tempatkan targetnya atau TP-nya. Nanti selebihnya kita lihat bagaimana dinamikanya. Kita bisa close lebih awal kalau memang betul-betul berat untuk turun lagi.
Koreksi pertama, koreksi pertama kita manfaatkan di area pertengahannya dengan limit buy di 1680 poin sekian ya, 1680 poin sekian. Kemudian bisa jadi nanti akan lebih kuat ya, kalau dia break di sana dia akan lebih kuat lagi. Di sebelah sisi bawah di sini juga ada level ya. Kita tunggu ketika dia turun, dia melewati 1674, maka ada peluang untuk kembali ke bawah hingga mendekati yang sebelumnya atau di level berikutnya. Apakah nanti kuat sampai di sana? Kita uji dulu. Kita uji dulu di sana. Kuat apa enggak? Kemudian dari sisi atas kita ada level di sana, kita turunkan dulu, kita ambil yang di atasin ya. Oke, kita tempatkan buy stopnya di situ ya. Buy stop di 1703.10. Ini kita boleh menempatkan di sini untuk targetnya paling dekat di 1706 ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi di 1712, targetnya di sini. Kita kasih warna highlight yang berbeda. Ini targetnya di 1712 atau sekitar 600-700 ya, 1000 lebih. Ya, sambil kita lihat nanti di selanjutnya ya. Ini kita bisa taruh di sini. Kemudian dari sisi atas ya, kita bisa manfaatkan koreksinya di sana dengan sell limit di 1717.96 ya. Ini untuk koreksi. Nah, range-nya kita lihat kalau satu hari kemarin ini sekitaran ini ya. Mungkin akan berkurang karena sudah panjang, biasanya akan lebih pendek lagi ya. Oke. Kita uji dulu yang paling kecil dulu ya, yang paling kecil dulu dengan range yang kecil ya. Ini di atas itu kalau dia bergerak naik bisa di area limit, kalau dia bergerak turun bisa di area limit juga di bawah, masih ada peluang-peluang kecil di situ. Nah, kita tidak menggunakan yang paling panjang, kita gunakan yang pendek dulu untuk menguji pergerakan apakah mampu sampai di sana. Baru setelah nanti lewat kita akan gunakan yang panjang ini ya, sampai di ujung bawah. Ini bisa saja kita manfaatkan di situ untuk limitnya ya. Kita naik sedikit untuk target limit berikutnya atau buy limit di 1660.62 ya. Kalau tidak tersentuh semuanya, maka pending ini bisa kita clear, bisa kita tutup, bisa kita hapus semua. Sementara yang di atas bisa mendekati 740 ya. Sini kita bisa manfaatkan untuk sell limitnya di 1736.62. Diingat ketika satu tersentuh dan hanya satu transaksi, maka segera lakukan antisipasi apakah dengan pending order yang berlainan atau kita batasi dengan stop loss atau kita mungkin jaga hingga selesai ya. Silakan dipilih mana yang kira-kira potensi, mana yang kira-kira sesuai dengan style kita ya.
Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu ya untuk eh, memetakan satu hari ke depan pada hari ini, hari Selasa 4 Oktober 2022. Mudah-mudahan semuanya bisa profit, mudah-mudahan ada peluang yang lebih baik yang bisa kita manfaatkan terlepas dari itu naik atau turun. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan naik dan turunnya untuk taking profit. Kiranya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ketemu lagi di lain waktu, baik itu evaluasi atau live atau di kelas. Kita akan bahas lebih panjang di momentum yang lain. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.